Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Ya, semoga kita masih dalam kondisi sehat-sehat saja, keuangan masih aman, wis tanggal tuwek ya. Semoga hari raya Kristus Raja ini membuat kita tetap berpengharapan karena Yesus yang meraja di dalam hati kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan hari raya Kristus Raja semesta alam. Itu adalah gelar yang diberikan oleh Yesus, bahwa yang namanya raja itu pasti memiliki wilayah kekuasaannya dan semua warganya tunduk kepadanya jika ingin selamat. Misalnya kerajaan Inggris ya cakupannya se-negara Inggris. Kita ya apakah rajanya Prabowo, entahlah ya, rakyat cakupannya se-Indonesia. Tetapi Tuhan Yesus cakupannya melampaui semua itu, melampaui teritorial. Tidak hanya Karangpilang, Surabaya, Indonesia, tetapi cakupan kekuasaannya adalah meliputi seluruh semesta alam. Maka kita orang-orang Katolik yang memiliki raja yang sedemikian hebat itu, kemudian apakah ada alasan bagi kita untuk takut pada dunia? Karena Tuhan Yesus adalah Raja yang kekuasaannya mencakup seluruh semesta alam, melampaui segala-galanya. Dan kita diundang untuk menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus juga dikatakan Sang Alfa dan Omega. Dalam bahasa Yunani itu Alfa itu yang pertama, abjad pertama, Omega itu abjad terakhir. Kita diajak untuk menjadikan Yesus sebagai yang pertama dan yang terakhir di dalam hidup kita. Atau dalam abjad bahasa Indonesia ya, A sampai Z ya, atau Ho sampai Ngo dalam bahasa Jawa. Menjadikan Yesus sebagai awal dan akhir. Nah, di Surabaya ada salah satu kampus universitas namanya Widya Mandala. Kalau Anda tahu, itu ada makna tertentu ya. Widya itu artinya ngilmu gitu ya, mencari pengertian. Lalu kemudian mandala itu sebenarnya adalah peta perjalanan hidup manusia. Maka contohnya itu adalah misalnya Candi Borobudur itu ya. Kalau misalnya dilihat dari drone ke atas itu sebenarnya adalah gambar mandala. Itu adalah peta perjalanan hidup manusia. Maka di Borobudur itu kan ada 3 tingkatan ya. Dari yang pertama itu Kamadatu. Awalnya orang ke Borobudur itu untuk seperti retret ya, menyadari perjalanan hidupnya. Pertama-tama memutari tingkat yang paling bawah itu. Orang diajak untuk melihat segala nafsu-nafsu duniawi, keegoisan, kecenderungan-kecenderungan buruk. Itu dikelilingi semuanya mewakili segala nafsu dunia ada di situ ya. Menyadari kedirian dan segala hal buruk. Lalu kemudian naik tingkat 2 itu ya, kan itu orang diajak untuk memegang Buddha di dalam bolongan stupa itu. Nah, tingkat lebih lanjut itu orang diajak untuk mencari pengertian mana yang baik dan mana yang benar di dalam hidup. Nah, baru kemudian tingkat yang paling atas itu tidak ada ukiran sama sekali, tidak ada patung Buddha, karena orang diajak untuk meninggalkan segala yang dunia dan pengertian dunia untuk sampai akhirnya sampai pada yang tertinggi, yakni Allah sendiri, untuk bersatu dengan Allah. Aku dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Kurang lebih demikian perjalanan hidup manusia untuk sampai kepada Allah sendiri. Maka saudara-saudari, apa yang membuat kita takut kepada segala hal? Kalau kita sungguh-sungguh memiliki Raja alam semesta alam ini, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Sabda Tuhan hari ini kita ditunjukkan 2 sikap yang berbeda antara penjahat satu dengan penjahat yang lain. Penjahat yang satu mengira Yesus adalah Raja dunia yang bisa membebaskannya dari salib, membebaskannya dari penjajahan Romawi. Tetapi penjahat yang satunya melihat Yesus sebagai Raja semesta alam, di mana kerajaannya tidak hanya dunia ini, tetapi kerajaan surga. Sehingga dia ingin diajak untuk sampai pada kerajaan yang sejati, yakni kerajaan surga itu sendiri. Tahta Yesus adalah salib dan
Mahkotanya adalah mahkota duri. Apa yang bisa kita renungkan dari sini? Bahwa sekiranya kita mengikuti Yesus Sang Raja yang menderita, bahwa itu semua adalah bagian proses untuk mendewasakan, proses untuk memurnikan. Bahwa kita pun mengikuti sengsara, salib adalah bagian untuk semakin dekat mengenal dengan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa tidak ada cinta tanpa derita, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Kita cukup bangga bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, adalah Allah yang manusia, yang mau menderita sama seperti kita, sehingga kita tidak sendirian. Kita tidak merasa Tuhan itu jauh, sosok yang tidak kelihatan dan tidak mengerti apa yang kita alami. Tapi Dia Raja yang mengalami penderitaan rakyatnya, yang menderita sama seperti kita. Semoga melalui iman kita bisa memaknai penderitaan yang kita alami juga menjadi bagian untuk sampai pada stupa paling atas, mencapai kesempurnaan semakin dekat dengan Allah sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya.